Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Gregorius SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023, LPTK Universitas Muhammadiyah Gresik. Pada hari ini saya praktik pembelajaran guna memenuhi persyaratan PPG dalam jabatan dengan materi perkembangbiakan tumbuhan. Kelas 4, SDN 9 Sungai Buaya, Kecamatan Kayan Hilir, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Untuk lebih jelas, mari kita simak video berikut ini. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar? Luar biasa. Sehat? Sehat. Oke, baiklah. Sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa dulu kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Baiklah, sebelum kita melanjutkan pelajaran, terlebih dahulu Bapak mau mengecek kehadiran. Semuanya hadir? Hadir. Oke. Yang sekarang saya lihat semuanya hadir ya. Ini kita akan mempelajari tentang tumbuhan bunga ya. Sebelum itu Bapak memberikan apresiasi ya. Kita telah mempelajari tentang fotosintesis. Apa yang dimaksud dengan fotosintesis? Ayo salah satu teman kalian bisa menjawab apa? Apa yang dimaksud dengan fotosintesis? Perkembangbiakan tumbuhan ada dua cara, vegetatif dan negatif. Ya, di sini ya tentang pertumbuhan fotosintesis, yaitu proses ya adalah proses pembuatan makanan oleh tumbuhan hijau. Ya, paham kan? Kemudian saya sudah punya semangat ya. Saya mau dengar kalian coba tepuk semangat. Oke, luar biasa ya semangatnya ya. Kemudian saya ingin bertanya tentang pemantik ya. Apa saja bagian tubuh dari tumbuhan? Yang pertama apa? Akar. Yang kedua? Batang. Yang ketiga? Daun. Yang keempat? Bunga. Yang kelima? Buah. Nah, itu pelajaran kita tempo hari ya tentang tubuh tumbuhan ya. Kemudian pertanyaan yang kedua ya. Apa waktu kalian pergi ke sekolah, bunga apa saja yang kalian lihat? Bunga matahari. Bunga mawar. Mawar, ayo. Putri malu. Nah, berarti kalian pergi ke sekolah tadi sambil ya melihat yaitu bunga ya.
Kemudian ya kita akan mempelajari yaitu yang pertama ya, peserta didik bisa mengidentifikasi bagian-bagian bunga dan fungsinya. Kemudian yang kedua, peserta didik bisa mendeskripsi secara perkembangbiakan tumbuhan bunga. Ya. Dan materi hari ini adalah perkembangbiakan tumbuhan. Ya. Pelajaran kita pada hari ini yaitu tentang perkembangbiakan tumbuhan. Kemudian di sini Bapak ada menayangkan video, kalian menyimati ya, melihat video sambil dicermati. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Guru Mega Ariati. Ibu Guru yang menjelaskan tentang perkembangbiakan tumbuhan. Mungkin anak-anak bertanya, bagaimana tumbuhan berkembang biak ya Guru? Tumbuhan itu berkembang biak dengan dua cara, yaitu generatif dan vegetatif. Generatif itu adalah perkembangbiakan tumbuhan yang terjadi melalui perkawinan atau penyerbukan. Sedangkan vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan yang terjadi tanpa perkawinan atau tanpa penyerbukan. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana cara tumbuhan menyebarkan bijinya? Tumbuhan menyebarkan bijinya bisa juga dibawa oleh angin. Lalu, mengapa tumbuhan perlu menyebarkan bijinya? Tumbuhan perlu menyebarkan bijinya adalah untuk meningkatkan kelangsungan hidup spesiesnya. Guru akan menjelaskan tentang proses penyembuhan pada bunga sempurna dan tidak sempurna. Yang pertama, guru menjelaskan tentang bunga sempurna dulu. Bunga sempurna itu terdiri dari benang sari dan titik yang terletak dalam satu bunga yang sama. Bunga sempurna terdiri dari mahkota, pelopak, dasar bunga, tangkai bunga, bakal biji, tangkai putik, kepala putik, serbuk sari. Mahkota, bagian bunga yang berwarna indah, menarik serangga untuk hinggap. Serbuk sari, bagian alat kelamin jantan yang menempel di tubuh hewan terbawa angin. Kepala putik, tempat menempelnya serbuk sari. Bakal biji, tempat tumbuhnya biji setelah terjadi perkembangbiakan. Contoh bunga sempurna yaitu ada bunga mawar, bunga matahari, bunga bakung, bunga sepatu, ada juga bunga tulip, ada juga bunga kertas atau bougainville. Anak-anak pasti tahu, masih banyak lagi contoh yang lainnya. Yang kedua, bunga tidak sempurna. Bunga tidak sempurna itu adalah bunga yang benang sari dan putik terpisah dalam bunga yang berbeda. Seperti contoh di sini, bunga betina itu terdiri dari kepala putik, tangkai putik, dan bakal biji. Sedangkan bunga jantan yaitu serbuk sari, kepala sari, dan tangkai sari. Jadi di antara kedua bunga ini ada yang memiliki putiknya saja, ada juga yang memiliki benang sari. Contoh bunga tidak sempurna adalah bunga salak jantan dan bunga salak betina. Ada juga pepaya, ada juga jagung. Itu merupakan contoh dari bunga tidak sempurna. Demikian pembahasan yang dapat Guru sampaikan. Semoga bermanfaat. Nah, videonya agak singkat ya. Jadi sudah menjelaskan tentang bunga sempurna dan bunga tidak sempurna ya. Jadi di sini Bapak akan menambahkan juga yaitu tentang media gambar ya.
Di sini tadi sudah dijelaskan juga di dalam video bunga sempurna. Bunga sempurna yang pertama yaitu memiliki mahkota, ya. Bagian bunga yang berwarna indah, menarik serangga untuk injak. Kemudian yang kedua, kelopak. Yang ketiga, dasar bunga. Kemudian yang keempat, tangkai bunga. Kelima, bakal biji. Bakal biji ini tempat tumbuhnya biji setelah terjadi berkembang biakan. Kemudian tangkai putih. Kemudian kepala putih. Kepala putih itu tempat penempelnya serbuk sari. Kemudian serbuk sari itu bagian alat kelamin jantan yang menempel di tubuh hewan, yaitu terbawa angin dan sebagainya. Jadi itu berdasarkan dengan video tadi. Kemudian bunga tidak sempurna, ya. Bunga tidak sempurna yaitu terdiri dari kepala putih, tangkai putih, bakal biji yaitu bunga betina. Kemudian bunga jantan yaitu serbuk sari, kepala sari, tangkai sari, ya. Itu bunga tidak sempurna, ya. Bapak sudah bawa juga yaitu tentang contoh bunga, ya. Tadi sudah dijelaskan juga yaitu bunga sempurna. Contoh bunga sempurna yaitu seperti apa tadi? Bunga kembang sepatu, kemudian bunga kamboja, ya. Nah, saya bawa itu contoh. Ini bunga apa nih? Kembang sepatu. Bunga kembang sepatu yaitu bunga sempurna, ya. Kemudian saya juga bawa bunga tidak sempurna. Bunga tidak sempurna tadi contohnya bunga pepaya, ya. Bunga pepaya ini bunga tidak sempurna. Kemudian bunga mentimun, ya. Saya bawa bunga mentimun. Ini contoh bunga tidak sempurna, ya. Sudah paham? Oke, ini contohnya. Kalau sudah paham, ya, sudah paham, kemudian kalian juga sudah mengamati video, ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak, saya akan membagikan lembar kerja, ya, lembar kerja mandiri, ya. Jangan lupa tulis nama, ya. Nah, semua
Sudah kan? Kalau sudah, kalian kembali ke kelompok masing-masing. Four, three, two, one, zero. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial kelas 4 pada kurikulum Merdeka. Kita masih belajar di bab 1 nih, tentang tumbuhan sumber kehidupan di bumi. Kita belajar di topik C tentang perkembangbiakan tumbuhan melalui proses penyerbukan. Nah, adik-adik, mari kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik yang hebat, menurut kalian bagaimana tumbuhan berkembang biak? Lalu bagaimana ya cara tumbuhan itu menyebarkan bijinya? Dan mengapa tumbuhan itu perlu menyebarkan bijinya? Nah, dalam topik ini kita akan menjawab ketiga pertanyaan ini dengan materi yang ada. Adik-adik, perhatikan percakapan berikut ini. Sejuk sekali ya udara di hutan. Siapa ya yang menanam pohon-pohon ini? Mengapa tumbuhan ini bisa tumbuh menyebar di hutan ini? Benar juga ya, padahal tumbuhan kan tidak bisa bergerak. Nah, pasti adik-adik juga memiliki pertanyaan yang sama nih. Mengapa tumbuhan itu bisa menjadi banyak dan menyebar di mana-mana? Yuk kita cari tahu bersama-sama adik-adik. Apakah tumbuhan di hutan ditanam oleh manusia? Nah, jika tidak, lalu bagaimana nih? Tumbuhan bisa tumbuh tersebar di mana-mana. Siapa yang menanamnya? Lalu bagaimana cara tumbuh berkembang biaknya dan memperbanyak jenisnya ini? Nah, adik-adik yang hebat, apakah kalian masih ingat fungsi bunga pada tumbuhan? Ya, kalau adik-adik masih ingat ya, fungsi bunga pada tumbuhan adalah untuk tempat perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan itu berarti tumbuhan itu bisa menjadi banyak ya, berkembang biak. Nah, bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji nih adik-adik ya. Nah, biji inilah nanti yang bisa ditanam kembali. Itu adalah fungsi atau bunga-bunga. Bunga itu ada dua jenis loh adik-adik. Ada yang namanya bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Nah, kita pelajari satu persatu adik-adik dari bunga sempurna dan tidak sempurna. Benang sari dan putik adalah alat perkembangbiakan tumbuhan. Nah, benang sari itu adalah alat kelamin jantan pada tumbuhan dan putik adalah alat kelamin betina. Benang sari dan putik itu bisa terletak dalam satu bunga yang sama. Nah, inilah yang dinamakan dengan bunga sempurna. Jadi, bunga yang memiliki benang sari dan putik dalam satu bunga itu namanya bunga sempurna. Sedangkan bunga yang benang sari dan putiknya terpisah, tidak berada dalam satu bunga, itu disebut dengan bunga tidak sempurna. Nah, ini ya, perbedaan bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Nah, kita pelajari terlebih dahulu nih adik-adik tentang bunga sempurna. Ya, yang pertama yang perlu kita ketahui tentang bunga sempurna adalah bagian-bagian dari bunga sempurna. Nah, bunga sempurna itu ada memiliki tadi ya, yang penting adalah sabuk sari ya atau benang sari dan putik adik-adik. Nah, adik-adik harus tahu ini. Di sini ada bagian-bagian dari bunga sempurna. Yang pertama ada mahkota. Nah, bagian bunga yang berwarna indah itu disebut dengan mahkota yang menarik serangga untuk hinggap. Lalu berikutnya ada kelopak bunga.
Ya, adik-adik perlu lihat di sini ada kelopak bunganya, lalu ada dasar bunganya, ada tangkainya. Nah, di dalamnya ada yang namanya bakal biji. Bakal biji ini adalah tempat tumbuhnya biji setelah terjadi perkembangbiakan. Lalu yang terpenting di sini dalam bunga sempurna adalah ada serbuk sari atau benang sari sebagai alat kelamin jantan yang nantinya akan menempel ya di tubuh hewan lalu terbawa oleh angin. Lalu di sini ada kepala putik atau tempat menempelnya serbuk sari. Jadi nanti serbuk sari akan menempel ke kepala putik adik-adik ya. Nah di sini ada tangkai putik. Kalau serbuk sari ini sudah menempel di kepala putik, nanti akan keluar bakal biji. Nah ini adalah bagian-bagian dari bunga sempurna ya. Contoh tumbuhan yang berbunga sempurna, berarti berbunga sempurna tadi memiliki putik dan benang sari dalam satu tumbuhan. Contohnya adalah bunga stroberi dan bunga sepatu adik-adik. Ini contoh tumbuhan berbunga sempurna. Berikutnya adalah bunga tidak sempurna. Nah, bunga tidak sempurna ini letak benang sari dan putiknya itu berbeda di masing-masing bunga. Nah, makanya di sini ada dua bagian bunga betina dan bunga jantan. Nah, bunga betina itu di situ ada kepala putik, ada tangkai putik. Lalu untuk bunga jantannya ada serbuk sari, kepala sari, dan tangkai sari. Nah, ini nanti akan terbang terbawa angin atau mungkin terbawa serangga, akan menyatu dengan kepala putik dan keluarlah bakal biji. Nah, contoh tumbuhan berbunga tidak sempurna adalah bunga salak jantan. Lalu ini bunga salak betina, tidak berada di satu pohon, ya, berbeda pohon atau berbeda bunga. Nah, nanti ini akan menempel antara serbuk sari dan putiknya adik-adik karena terbawa angin atau bahkan terbawa serangga. Nah, ini juga contoh bunga yang tidak sempurna, yaitu pada jagung adik-adik ya. Jagung ada bunga jantan, ada juga bunga betina. Adik-adik yang hebat, bagaimana tumbuhan berbunga itu bisa berkembang biak? Nah, mari kita baca teks berikut ini. Hubungan antara serangga dan bunga. Apa ya kira-kira hubungan antara serangga yang sering hinggap di bunga itu? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Nah, pernahkah adik-adik melihat lebah yang terbang di sekitar bunga? Nah, serangga ini tuh senang sekali adik-adik dengan bunga. Bagaimana tidak? Bunga itu adalah sumber makanannya. Serangga ini senang sekali dengan nektar atau sari bunga. Nah, warna bunga yang cerah dan aromanya yang harum itu memikat para serangga untuk hinggap di bunga tersebut. Nah, lebah dan serangga lainnya penyerbukan adalah ketika benang sari akan menempel di kepala putik. Bunga berkembang biak dengan cara penyerbukan. Lalu bagaimana bagian bunga apa nih yang berperan dalam proses perkembangbiakan? Nah, bagian bunga yang berperan adalah serbuk sari dan kepala putik. Ya, serbuk sari itu alat kelamin jantan, putik itu alat kelamin betina. Jangan kebalik ya adik-adik ya. Berikutnya, apa peran hewan dalam perkembangbiakan tumbuhan? Nah, peran hewan adalah membantu proses penyerbukan. Nah, hewan pemakan nektar seperti serangga tadi akan membantu menempelnya serbuk sari di kepala putik. Selain melalui serangga, menurutmu apalagi yang bisa membantu terjadinya proses penyerbukan? Jadi selain serangga ada proses lain yang bisa membantu penyerbukan. Misalnya nih adik-adik ya, melalui burung yang terbang, lalu melalui angin yang membawa serbuk sari sehingga menempel di putik. Apa yang terjadi pada bunga setelah melakukan perkembangbiakan?
Nah, yang terjadi bunga akan berkembang menjadi biji atau buah, sehingga biji atau buah nanti bijinya itu bisa kita tanam kembali. Nah, demikian tadi adik-adik tentang perkembangbiakan tumbuhan melalui proses penyerbukan. Jadi proses penyerbukan ini untuk tumbuhan yang memiliki bunga, berbeda dengan tumbuhan yang tidak memiliki bunga. Nah, bagaimana proses perkembangbiakan pada tumbuhan yang tidak memiliki bunga, kita pelajari pada materi selanjutnya. Terima kasih adik-adik sudah menyaksikan video dan Oke, ya. Nah, di sini jadi kan sudah kita bagi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Nanti kalian tulis nama kelompoknya ya. Tulis di sini nama kelompoknya ya. Kemudian di sini tata cara kerja di sini sudah ada ya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6 ya. Masing-masing sesuai tulis ya. Paham? Oke, kalau nggak paham saya bagikan masing-masing kelompok. Kalau kurang paham ditanyakan ya. Jangan lupa namanya dulu. Kemudian kelompoknya, tulis kelompoknya di atas sini, kelompok berapa? Di sini kelompoknya. Kelompok berapa? Di sini tulis kelompok berapa? Jadi sudah dijelaskan semua di videonya, kemudian di buku panduan juga sudah saya bagikan. Tulis agak kecil nggak apa, biar nggak itu. Kalau agak kecil bisa saya ke bawah. Udah semua? Sudah. Baik, kalau udah semua ya. Jadi setiap kelompok harus mempresentasikan ke depan ya. Bapak minta kelompok 3 duluan maju semua. Baca hasilnya. Maju semua. Baris.
benang sari, kepala putih. Fungsi: bagian bunga yang berada di bagian bawah. Tempat tumbuhnya biji setelah terjadi perkembangbiakan. Penghiasan bunga yang terletak paling kanan terluar. Bagian bunga yang berwarna indah. Bagian alat kelamin jantan. Nama bagian bunga: 1. Tangkai bunga. 2. Bakal biji. 3. Kelopak bunga. 4. Mahkota. 5. Benang sari. 6. Kepala putih. Fungsi: bagian bunga yang berada di bagian bawah. Tempat tumbuhan biji setelah terjadi perkembangbiakan. Perhiasan bunga yang terletak paling kanan. Bagian bunga yang berwarna. Bagian alat kelamin. Tempat menempelnya serbuk sari. Ya, Sudah. betul. Betul. Nama bagian bunga: tangkai bunga, mahkota, biji, kelopak bunga, mahkota, bangkai sari, kepala putih. Fungsi: bagian bunga yang berada bagian bawah. Tempat tumbuhnya biji setelah terjadi perkembangbiakan. Perhiasan bunga yang terletak paling kanan terluas. Bagian bunga yang berwarna indah. Bagian atas kelamin jantannya. Luar biasa ya. Semuanya bagus, semuanya baik. Ayo coba tepuk semangat. Oke, sekarang kita akan mengerjakan soal somatik. Kembali ke tempat masing-masing ya. Oke. Jangan lupa tulis nama ya. Jangan lupa namanya. Oke, baiklah, dari hasil LKPD yang kalian kerjakan ya, saya akan membagikan hadiah. Ada 3 orang. Sepertinya maju ke depan. Thank Mayola, dari hasil ini mereka mendapat nilai yang tertinggi ya. Ayo tepuk tangan besar juga. Oke, silakan duduk.
Oke, baiklah. Pelajaran kita pada hari ini sudah selesai ya. Jadi kita akan melanjutkan tentang kesimpulan ya. Apa saja kesimpulan yang pertama tadi? Ya, kesimpulan yang pertama tadi siapa? Perkembang biakan tumbuhan ada dua cara, vegetatif dan generatif. Nah, kemudian ada lagi yang kedua tentang bunga. Bunga sempurna terdiri dari 1. Mahkota, 2. Kelopak, 3. Dasar bunga, 4. Tangkai bunga, 5. Benang sari, 6. Putik, 7. Tangkai bunga, 8. Bakal biji. Contoh bunga sempurna: bunga kembang 1, bunga mawar, bunga kertas, bunga matahari, bunga kamboja, dan bunga tulip. Bunga yang tidak sempurna. Bunga tidak sempurna, hanya memiliki benang sari saja atau putik saja. Contoh bunga tidak sempurna: bunga pepaya, bunga salak, bunga kelapa, bunga mentimun, bunga sawit. Nah, oke, kesimpulan tadi ya sudah kita dengar, yaitu tentang vegetatif, kemudian bunga tidak sempurna, kemudian bunga sempurna. Bagaimana menurut kalian pelajaran pada hari ini? Menyenangkan tidak? Menyenangkan. Ada hal yang paling tidak diketahui? Tidak. Oke. Ada kesulitan? Tidak. Oke, baiklah. Pada hari ini kita sudah selesai. Kemudian kita akan melanjutkan ya pelajaran untuk besok, yaitu tentang wujud zat dan perubahan ya. Jadi kita akan mempelajari untuk pelajaran besok, yaitu tentang wujud zat dan perubahan. Oke, sekarang saya minta tepuk semangat, yang semangat lagi, ayo. Tepuk semangat. Oke, sekarang kita berdoa ya, karena pelajaran kita sudah selesai. Saya minta ketua kelas untuk memimpin doanya. Yang pertama, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, selamat pagi. Siap.